Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita taufik hidayah bisa melaksanakan perintahnya dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan beberapa hadis bab tentang keutamaan doa dan zikir yang maksur. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang masuk ke rumahnya kemudian ia mengingat Allah azza wajalla ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makan malam buat kalian. Apabila ia masuk rumah tanpa mengingat Allah ketika masuk, maka syaitan berkata, kalian mendapatkan tempat bermalam, dan jika tidak mengingat Allah ketika makan, syaitan berkata, kalian mendapatkan tempat bermalam dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali keluar dari rumahku pasti mengangkat pandangannya ke langit lalu mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika adilla a'udallah azillah a'uzalla azlahu aslamu ajlaha ujlaha. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari sesat atau disesatkan, atau tergelincir dan digelincirkan, atau menganiaya atau dianiaya, atau berbuat bodoh atau diperlakukan bodoh. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ketika keluar dari rumahnya mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali dengan kehendak Allah, maka akan dikatakan kepadanya, kamu telah dicukupi dan dijaga, dan syaitan pun akan menyingkir darinya. Kami ulangi, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ketika keluar dari rumahnya mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahu la haula wala quwwata illa billah, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali dengan kehendak Allah, maka akan dikatakan kepadanya, kamu telah dicukupi dan dijaga, dan syaitan pun akan menyingkir darinya. Hadis riwayat Tirmizi. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dengan kata-kata, dan dikatakan kepadanya ketika itu, kamu telah diberi petunjuk, dicukupi dan dijaga. Lalu syaitan menyingkir darinya, dan syaitan yang lain berkata, bagaimana kamu dapat menyesatkan orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dijaga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat kesulitan biasanya mengucapkan, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arzil karim. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Agung lagi Maha Penyantun. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Tuhan Arsy yang agung. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Tuhan seluruh lapisan langit dan Tuhan bumi dan Tuhan Arsy yang mulia. Ulangi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat kesulitan biasanya mengucapkan, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arzil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arzil karim.
Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Agung lagi Maha Penyantun. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Tuhan Arsy yang agung, dan tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Tuhan seluruh lapisan langit dan Tuhan bumi dan Tuhan Arsy yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Wail rahimahullah, dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya seorang hamba sahaya Muqattab datang kepadanya kemudian berkata, sesungguhnya aku merasa tidak mampu melunasi uang tebusanku, maka tolonglah aku. Ali berkata, maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada aku? Jika kamu mempunyai utang sebesar gunung Sir, niscaya Allah akan membayarkannya. Ali berkata, ucapkanlah, Allahumma fi bihalalikan haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal sehingga tidak perlu pada rezekimu yang haram, dan kayakanlah aku dengan karuniamu sehingga tidak perlu lagi pada selain engkau. Kami ulangi, dari Abu Wail rahimahullah, dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya seorang hamba sahaya Muqattab datang kepadanya kemudian berkata, sesungguhnya aku merasa tidak mampu melunasi uang tebusanku, maka tolonglah aku. Ali berkata, maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepadaku? Jika kamu mempunyai utang sebesar gunung Sir, niscaya Allah akan membayarkannya. Ali berkata, ucapkanlah, Allahumma fi bihalalikan haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal sehingga tidak perlu pada rezekimu yang haram. Kayakanlah aku dengan karuniamu sehingga tidak perlu lagi pada selain engkau. Hadis riwayat Tirmizi. Muqattab adalah hamba sahaya yang diikat perjanjian pembebasan dirinya dengan melunasi tebusannya. Jika ia mampu berusaha dan melunasinya, maka bebaslah ia. Dalam kitab Lisanul Arab. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Tiba-tiba ia melihat seorang sahabat Ansar yang bernama Abu Umamah. Lalu beliau bertanya, wahai Abu Umamah, aku lihat kamu duduk di dalam masjid di luar waktu solat. Ada apa? Ia menjawab, kesusahan dan utang yang telah menimpaku, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, maukah aku ajarkan kepadamu sebuah kalimat yang apabila kamu ucapkan niscaya Allah akan menghilangkan kesusahanmu dan menyelesaikan utangmu. Ia berkata, aku berkata mau, wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada waktu pagi atau sore hari ucapkanlah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika min ajzi wal kazali wa a'udzubika minal jubni wal bukhali wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahril rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kesedihan, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari jeratan, utang dan paksaan orang. Ia berkata, lalu aku pun mengerjakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesusahanku dan menunaikan utangku. Hadis riwayat Abu Daud. Alhamdulillah, jadi mulia telah kita dengarkan beberapa hadis keutamaan doa dan zikir yang masyhur.
Semoga apa yang kita dengarkan ini Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik hidayah, kita bisa amalkan dan sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.